Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh perintis sosiologi. Yang pertama, Auguste Comte. Nah, kita lihat dulu biografi singkat dari Auguste Comte itu sendiri. Ini sebenarnya ada gambarnya ya, nggak bisa muncul. Auguste Comte itu memiliki nama lengkap seperti itu. Kemudian ada beberapa hasil karya yang dihasilkan oleh Auguste Comte. Nah, selain biografi singkatnya juga ada teori. Nah, teori yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Ada dua yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama tentang bagian pokok dari sosiologi. Auguste Comte membagi menjadi dua, yaitu sosiologi statis dan sosiologi dinamis. Untuk sosiologi statis itu lebih ke mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi yang terjadi antar lembaga kemasyarakatan. Kalau untuk sosiologi dinamis itu lebih mempelajari keperkembangan dan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan perubahan zaman. Yang kedua, teorinya itu tentang tahapan perkembangan pikiran manusia atau hukum universal kemajuan kebudayaan masyarakat. Jadi, cara berpikir manusia itu bertahap. Yang pertama dikatakan di zaman teologis, di mana masyarakatnya itu masih percaya tentang kekuatan gaib atau tentang magis. Nah, masih banyak yang memuja roh nenek moyang, masih menganggap jimat itu sebagai sumber sumber kekuatan. Nah, jadi masih percaya kayak benda-benda itu memiliki kekuatan yang bisa membantu seseorang. Itu berarti di zaman teologis. Kalau zaman metafisis atau metafisika itu cara berpikirnya sudah mulai berubah. Masih percaya hal magis tapi juga sudah mulai terbuka atau sudah mulai rasional. Sudah mulai meninggalkan hal-hal magis. Nah, tapi belum sepenuhnya ya. Jadi kayak masih memiliki pemikiran dua hal. Percaya hal magis tapi juga sudah mulai rasional. Kalau zaman positif itu berarti pemikirannya sudah berdasarkan ilmu ilmiah. Kalau tidak bisa dibuktikan dengan hal-hal yang nyata, hal-hal yang masuk akal, itu tidak percaya. Itu di zaman positif. Contohnya gini, misal ada yang sakit. Nah, kalau zaman teologis ketika ada yang sakit itu nanti larinya ke dukun. Kalau zaman metafisis itu selain ke dukun juga ke dokter. Nah, antara dua hal itu. Tapi kalau zaman positif itu benar-benar langsung ke dokter. Nah, sudah tidak percaya tentang kekuatan dari seorang dukun atau mungkin kekuatan jimat. Nah, itu di zaman positif. Tokoh perintis yang kedua itu ada Karl Marx. Ini biografi singkatnya dari Karl Marx. Untuk teorinya itu tentang sejarah perjuangan kelas. Ini sudah kita bahas sekilas ketika di awal mula perkembangan sosiologi, yaitu khususnya di revolusi industri. Nah, sejarah perjuangan kelas. Jadi ada dua kelas yang posisinya berbeda, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kalau borjuis berarti pemilik modal. Kalau proletar berarti pemilik tenaga kerja, di mana kedua kaum ini memiliki kepentingan yang bertentangan. Kaum borjuis ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara menekan upah karyawan atau upah proletar, sedangkan proletar sendiri pengen hidupnya itu sejahtera. Nah, salah satu caranya itu dengan peningkatan gaji. Selain itu kaum borjuis ini kayak memeras, mengeksploitasi tenaga dari proletar dan memberikan gaji yang sedikit. Tapi lama kelamaan si proletar ini sadar kalau mereka itu dieksploitasi, mereka hanya dimanfaatkan saja, kemudian akhirnya mereka memberontak atau demo untuk peningkatan gaji. Nah, itu yang terjadi di
Karl Marx, sejarah perjuangan kelas, dan menganggap kalau sudah tidak perlu ada kelas-kelasan lagi seperti itu. Tokoh yang selanjutnya yaitu ada Max Weber. Nah, ini biografi singkatnya. Kalau untuk teorinya sendiri itu ada beberapa, ada 3 yang saya jelaskan di sini. Yang pertama, etika Protestan sebagai spirit kapitalisme. Nah, etika Protestan berarti ada ajaran agama Protestan yang secara tidak langsung itu bisa membuat pemikiran penganutnya untuk semangat berkapitalisme, semangat untuk berdagang. Nah, apa ajarannya? Ajarannya penganutnya itu diminta untuk bekerja keras, harus rajin, harus hemat. Nah, tetapi selain itu mereka juga harus bersedekah kepada sesama. Ketika para penganut itu bisa menjalankan hal tersebut, maka jaminannya adalah surga. Nah, ketika penganut tersebut mau menjalankan hal ketika diiming-imingi surga, pasti penganut dari agama Protestan tertarik dong. Nah, ketika tertarik, mereka akan menjalankan hal-hal yang telah disebutkan tadi. Harus bekerja keras, harus rajin, hidup sederhana, dan tidak lupa untuk sedekah. Biar mereka hidup di dunia itu enak, di akhirat pun enak. Kalau yang kedua itu tindakan sosial, berarti tindakan yang memiliki makna, kemudian diarahkan juga untuk orang lain. Jadi makna itu kayak tindakan yang ada maksudnya gitu. Contoh gini, kalau kalian emosi, kemudian kalian melemparkan kursi misalnya kepada tembok, nah, itu bukan termasuk tindakan sosial. Karena apa? Karena tindakanmu itu tidak kamu arahkan untuk orang lain. Tapi ketika kamu melemparkan hal tersebut kepada temanmu, nah, dan mengenai temanmu, itu berarti masuknya sebagai tindakan sosial. Yang ketiga, stratifikasi sosial menurut Weber. Stratifikasi itu berarti pembagian masyarakat ke dalam kelompok atau ke dalam tingkatan-tingkatan. Berarti ada yang masuk kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Nah, orang bisa masuk kelas atas, menengah, bawah itu kan kategorinya macam-macam. Bisa dilihat dari kekayaan, bisa dilihat dari pendidikan dan lain sebagainya. Tapi untuk Max Weber sendiri itu memfokuskan stratifikasi sosial itu dilihat dari kekuasaan yang berbeda. Nah, semakin besar kekuasaanmu, maka posisimu semakin tinggi. Nah, ini pasti ada kaitannya dengan jabatan juga. Yang keempat, ada Emil Durkheim. Ini biografi singkatnya, bisa dilihat. Ada beberapa teori yang diungkapkan oleh Emil Durkheim. Yang pertama tentang solidaritas, di mana Emil Durkheim ini membagi solidaritas menjadi 2, solidaritas mekanis dan organis. Nah, bisa dilihat perbedaan ciri-cirinya. Pembagian kerjanya rendah untuk solidaritas mekanis. Karena apa? Karena satu orang itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Tapi kalau di organis, pembagian kerjanya tinggi. Nah, misalnya kayak di pabrik. Di pabrik itu kan misal garment ya, kan nanti ada yang bagian memotong kain, mengukur kain. Nah, kemudian ada yang bagian mungkin mencuci, kemudian ada yang bagian nyetrika mungkin. Nah, atau mungkin pas bagian jahitnya itu macam-macam, ada yang bagian khusus lengan, ada yang khusus saku dan lain sebagainya. Jadi dia dikerjakan sendiri-sendiri. Itu menunjukkan bahwa pembagian kerjanya tinggi. Nah, itu terdapat di solidaritas organis. Tapi kalau pembagian kerja rendah, itu berarti satu orang bisa mengerjakan beberapa hal. Misalnya kayak petani itu kan satu orang petani itu bisa apa ya? Misal kayak mulai dari nanam, terus kemudian selain nanam itu panen. Nah, itu kan juga sebenarnya bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi pembagian kerjanya itu rendah. Nah, kemudian kesadaran kolektif kuat. Nah,
kesadaran kolektif berarti kebersamaannya itu kuat, sehingga individualismenya pun rendah. Tetapi ini berbeda dengan organis, kesadaran kolektifnya itu lemah, sehingga individualisnya tinggi. Mereka hanya mementingkan kepentingan sendiri, orang peduli dengan kepentingan orang banyak. Kadang malah tidak saling sapa, walaupun pekerjaannya mungkin satu lokasi. Hukum represif dominan. Sedangkan yang organis, hukum restitutif dominan. Represif berarti itu menggunakan kekuatan fisik yang berlebihan. Misalnya ada maling tuh. Nah, kalau maling langsung digebuki. Dan keterlibatan komunitas dalam menghukum orang juga yang menyimpang juga banyak. Jadi sing menggebuki ku mau wong sak desa misalnya, atau mungkin sak RT sing gudak maling iku mau. Tapi kalau di solidaritas organis itu hukum restitutifnya dominan. Nah, ketika ada yang ketahuan maling itu biasanya ada yang melerai. Ada yang melerai sehingga tidak main hakim sendiri. Dan kemudian biasanya yang melakukan hal tersebut itu adalah badan-badan kontrol sosial. Jadi orang masyarakat biasa yang menghukum, tapi ada tahapannya. Mungkin dilaporkan dulu ke RT. Nah, setelah itu dibawa ke polsek. Nah, jadi yang menghukum itu badan-badan yang berwajib. Saling ketergantungannya itu rendah karena tadi pengaruh dari pembagian kerja yang rendah. Bersifat primitif atau pedesaan, kalau organis bersifat industrial perkotaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa solidaritas mekanis itu biasanya adanya di masyarakat pedesaan. Kalau organis adanya di masyarakat perkotaan. Jika melihat dari ciri-ciri ini. Yang kedua ada teori bunuh diri. Nah, tipenya ada 4. Nah, ini berkaitan dengan regulasi dan integrasi. Regulasi itu aturan. Seperti fatalistik. Nah, fatalistik itu aturannya terlalu mengikat. Nah, aturannya terlalu menekan gitu loh, Cah. Sehingga membuat orang-orang yang di bawah aturan tersebut itu tertekan. Nah, ketika tertekan mereka bisa melakukan bunuh diri. Nah, contohnya apa? Contohnya kayak masyarakat Korea, kayak artis-artis Sunupi, tekanan kerjaannya itu berat sekali. Jadi tidak heran kalau ada artis Korea yang melakukan bunuh diri. Misalnya kayak kalian dituntut harus cantik, kalian sehingga harus operasi, kemudian kalian harus memiliki badan yang ideal. Nah, ketika tidak kuat dan tertekan itu bisa menyebabkan seseorang akan bunuh diri. Kalau anomi ini kebalikan dari fatalistik. Nah, regulasinya yang sangat lemah. Tidak ada aturan yang mengikat ke ono, bahkan tidak ada aturan. Sehingga itu tidak ada pegangan hidup. Jadi bingung meh ngene kayak iso. Itu anomi. Altruistik itu karena integrasinya yang sangat kuat. Rasa persatuannya, rasa dia mikir kalau hidupnya itu bukan untuk dirinya sendiri tapi untuk masyarakat. Dia merasa dirinya itu sebagai beban masyarakat atau tanggung jawab moral kepada masyarakat. Contohnya misal kayak dia rela meninggal untuk menyelamatkan kepentingan orang banyak. Kayak kalau zaman dulu itu di Jepang nih, gak salah ya, Cah, pasukan kamikaze, pasukan bom bunuh diri. Nah, mereka rela menjadi bom untuk menghancurkan lawannya. Berarti mereka itu punya tanggung jawab moral kepada negaranya. Kalau egoisme itu karena integrasinya yang lemah. Jadi dia itu memiliki sifat egois yang tinggi, tidak memikirkan sekitarnya, sing dipikirke mung awake dhewe. Contoh, karena seseorang itu sakit ya, kayak sakit, kayak lumpuh dan lain sebagainya, dia tidak bisa ngapa-ngapain, dia merasa kalau
dia itu beban keluarga. Akhirnya apa? Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri saja daripada saya menjadi beban keluarga. Sedangkan keluarganya itu pengennya ya dia tetap hidup. Itu kan berarti dia egois. Atau mungkin dia terlilit hutang, digolei apa gitu, rentenir terus. Terus akhirnya dia bunuh diri dengan minum obat. Sedangkan dia tidak memikirkan bagaimana nasib dari keluarganya, anaknya, istrinya. Dia hanya meninggalkan masalahnya sendiri dengan masalah baru. Itu namanya egoisme. Emil Durkheim juga memiliki teori tentang fakta sosial. Fakta sosial itu bisa berisi tentang cara berpikir, bertindak, nilai, norma, atau kebiasaan yang merupakan milik bersama, di mana hal-hal tadi itu disepakati oleh masyarakat, dan secara tidak langsung hal-hal tadi itu memaksa individu untuk menganut fakta sosial tersebut. Itu namanya fakta sosial. Jadi fakta sosial itu bisa berisi tentang cara berpikir, bertindak, nilai maupun norma atau kebiasaan sing disepakati atau yang dibuat masyarakat dan memaksa masyarakat untuk mematuhi tersebut. Kalau tidak mematuhi nanti pasti ada hukumannya sendiri, hukuman sosial, hukuman hukum. Kalau agama secara tidak langsung itu sebagai perekat solidaritas masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, ritual-ritual tertentu. Secara tidak langsung kan masyarakat menjadi berkumpul. Berarti agama itu bisa dijadikan sebagai alat untuk merekatkan solidaritas masyarakat. Oke, sudah selesai tentang materi dari tokoh sosiologi dan teorinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.